Hama seperti ini biasanya membandel sahabat ya, membandel sekali sehingga kita membutuhkan pestisida nabati yang super seperti yang digunakan saat ini, dan kita akan lihat hasilnya. Nanti sore kita akan lihat belakang daun sudah sangat bersih sahabat ya. Paprika sudah mulai berbunga sahabat. Jadi jangan kaget kalau paprika ini sahabat di dalam satu polybag ini, dalam satu polybag bahkan ukurannya ini 35, berisikan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 batang paprika yang tumbuh dalam satu polybag ini. Apakah paprika mampu tumbuh normal? Pertanyaannya adalah paprika tumbuh dengan sangat subur sahabat. Meskipun tidak semuanya seragam, akan tetapi secara umum 4 paprika yang ada dalam satu polybag ini mampu tumbuh dengan sangat baik dan sudah memasuki fase generatif. Semuanya sudah mulai muncul bakal bunga. Yang ini bahkan sudah muncul bunga dan akan menjadi buah sahabat. Kemudian ada 1, 2, ada 3. Yang ini agak pendek, dan kemudian yang terakhir, nah yang ini memang pertumbuhannya paling lambat dibandingkan teman-temannya yang lainnya. Kita mulai dari media tanam sahabat. Media tanam sendiri seperti biasa. Di sini beli menggunakan kompos hitam yang beli campur dengan tanah perbandingan 1:1. Kemudian untuk nutrisi pendukungnya di sini beli hanya menggunakan kompos granul sahabat. Jadi cara membuat kompos granul sudah beli kupas dalam video sebelumnya. Bahkan beberapa hari yang lalu beli membuat kompos granul plus, artinya kompos granul yang kita sempurnakan lagi. Nah, jadi pemberian kompos granul ini hanya di permukaannya saja, karena beli percaya, sampai sekarang pun masih beli percaya bahwa permukaan paling atas adalah yang menjadi kunci penting dari pembenahan media yang ada di bawahnya. Akan tetapi bukan tanpa masalah, karena kita menanam pasti muncul masalah. Nah, saya bisa lihat muncul hama seperti biasa, ada kutu putih yang menempel hampir di seluruh bagian belakang daun seperti ini. Luar biasa, semua bagian daun terserang kutu-kutuan seperti ini. Kalau sahabat lihat secara langsung, maka ini berterbangan sahabat ya. Ini sudah seperti ketombe berterbangan. Setiap kita pegang daunnya maka akan berterbangan seperti itu. Dan hebatnya daya tahan tanaman ini sangat baik, meskipun kita tanam dempet-dempet seperti ini, karena ini adalah percobaan. Karena di Kebun Bali Online TV pasti beli melakukan percobaan, dan kali ini percobaannya seperti ini, dan hasilnya daya tahan tanaman masih terlihat sangat baik. Akan tetapi kita tidak bisa diamkan sahabat, kita harus mencari solusi untuk ini. Maka beli kali ini akan memperkenalkan pestisida nabati yang sangat simpel, yang sahabat bisa bikin bahkan bagi kaum rebahan sekalipun. Jadi ini pestisida nabati yang sangat mudah tapi sangat efektif untuk melawan hama-hama sejenis ini. Sampai daun mudanya pun penuh dengan kutu putih. Nah, inilah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pestisida nabati yang paling ampuh, yang bekerja dengan sangat cepat dibandingkan dengan pestisida nabati lainnya. Yang pertama sahabat, ini adalah tepung dari daun mimba, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai daun neem, atau yang memiliki bahasa ilmiah Azadirachta indica. Jadi daun neem ini, daun mimba ini sahabat sudah bukan rahasia lagi. Bahkan Bali Organik TV sudah mengulas beberapa kali mengenai daun mimba ini sebagai bahan pestisida nabati. Akan tetapi di sini dari pembuktian sebelumnya bahwa ternyata kedua bahan ini ketika dicampurkan akan menjadi pestisida nabati yang lebih komplit, yang bekerja jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita menggunakan daun mimba saja. Nah, yang tidak banyak sahabat ketahui bahwa mimba ini selain memiliki keunggulan tapi juga memiliki kekurangan. Itulah sebabnya beli menutupinya dengan bahan yang lagi satu ini. Keunggulannya adalah mimba tentu saja terkenal memiliki banyak bahan aktif yang bisa berfungsi sebagai insektisida, kemudian juga bisa berfungsi sebagai fungisida, bahkan sebagai virusida, nematisida, bahkan bakterisida. Nah sahabat, bahan aktif bila kita sebutkan banyak sekali sebenarnya. Itulah yang menjadi keunggulan bahwa mimba ini tidak menyebabkan resisten bagi hama.
Jadi bagi sahabat yang tidak mengerti apa itu resistensi hama adalah ketika hama mulai kebal dengan bahan aktif atau racun yang diberikan kepada hama itu karena sudah mulai terbiasa dan meningkatkan kekebalan tubuhnya secara alami. Itulah yang banyak terjadi ketika kita menggunakan pestisida kimia sintetis. Itu sebabnya daun mimba ini sahabat, karena memiliki banyak sekali bahan aktif atau senyawa aktif yang mampu bekerja untuk melawan hama itu, meskipun di sini sekali lagi biasanya pestisida nabati seperti ini tidak bersifat membunuh hama secara langsung, akan tetapi berpengaruh terhadap daya makan, pertumbuhan, daya reproduksi, proses ganti kulit, menghambat perkawinan dan komunikasi seksual mereka. Sehingga sahabat, adalah suatu kekeliruan bila kita selalu menganggap bahwa pestisida nabati ini adalah untuk membasmi hama. Sekali lagi, kata-kata membasmi hama, membunuh hama itu sebenarnya kurang tepat. Kecuali sahabat menggunakan bahan yang ini. Nah, bahan ini adalah bahan yang memiliki senyawa racun yang sering disebut sebagai Dioskorin. Kemudian juga yang tidak kalah hebat, di sini juga ada racun yang sangat powerful yang bernama racun asam sianida. Nah, kedua jenis bahan aktif senyawa racun ini sahabat berbeda dengan apa yang ada di mimba ini. Bila di mimba ini sahabat, senyawa aktifnya atau bahan aktifnya itu bisa memiliki efek mengusir, menurunkan nafsu makan. Tapi bila yang ada di dalam tepung gadung ini lebih bekerja sebagai racun lambung. Nah, itu sebabnya Bli mengkombinasikan kedua bahan ini dan hasilnya sejauh ini sangat-sangat efektif. Nah, bagaimana cara meraciknya sahabat? Bli akan langsung saja di sini Bli gunakan gelas sahabat ya. Ini adalah gelas dengan ukuran kalau penuh ini sekitar 200 ml. Bli akan tambahkan saja sekitar 1 sendok teh dari tepung daun mimba. Cara membuat tepung daun mimba sudah Bli kupas sering sekali di video-video sebelumnya, di video-video di channel ini sahabat. Kemudian di sini juga Bli menggunakan jumlah yang sama, sekitar 1 sendok teh dari tepung gadung. Cara membuat tepung gadung juga sudah Bli sertakan di video-video sebelumnya. Kemudian Bli akan seduh sahabat ya. Oh ya, jangan lupa air yang digunakan bukan air panas yang mendidih sahabatnya, tapi gunakan air hangat-hangat kuku. Karena bila terlalu panas, ini justru akan terjadi perubahan terhadap bahan-bahan aktif yang ada di dalam kedua bahan ini. Jadi cukup dengan menggunakan air hangat-hangat kuku, bukan air yang mendidih seperti itu. Kemudian 1 jam setelahnya sahabat, ini sudah dingin sahabat ya. Sebenarnya idealnya kita bikin malam, kemudian paginya kita gunakan. Jadi ada semalaman waktu untuk mendiamkan larutan ini sebenarnya lebih baik lagi. Di sini Bli hanya mendiamkan 1 jam, tapi tidak masalah. Kemudian setelah itu sahabat, kita siapkan saringan seperti ini saringan tepung sahabat ya. Tapi ini saja tidak cukup, kita tambahkan kain di atasnya. Fungsinya adalah sebagai saringan ekstra, sehingga nanti ketika kita semprotkan, alat semprot kita tidak rusak seperti itu. Rusaknya biasanya karena tersumbat seperti itu sahabat ya, sehingga ekstra hati-hati kita menggunakan alat semprot. Kemudian kita tinggal siapkan wadah. Nah, ini Bli akan aduk lagi sahabat ya. Kemudian kita tinggal saring. Nah, jadi hasilnya seperti ini, warnanya kuning keemasan. Kemudian Bli akan masukkan lagi ke dalam gelas. Gelasnya udah Bli cuci ya. Masukkan ke dalam gelas, karena kita akan mempermudah kita memasukkan ke dalam wadah semprot nantinya. Oke. Nah, kemudian sekarang Bli akan masukkan ke dalam wadah semprot. Bli gunakan wadah yang kecil tentu saja, karena kita menggunakannya untuk skala polybag. Tidak mungkin Bli menggunakan tangki 16 liter. Nanti bisa amber, apalagi itu sedang berbunga. Bila kita menggunakan tangki 16 liter, maka khawatirnya itu akan rontok sahabat. Jadi gunakan saja sprayer kecil seperti ini.
jadi sahabat bisa lihat ini adalah kutu putih yang menempel di belakang daunnya. Sekarang beli akan semprot menggunakan ini. Kemudian kita cari lagi sahabat ya. Usahakan tepat kita melakukan kontak dari pestisida nabati ini ke hamanya langsung. Wah, ini banyak sekali sahabat. Nah, jadi sahabat bisa lihat sahabat ya, ini sudah hitam-hitam seperti ini di bagian belakangnya. Sebenarnya yang seperti inilah yang sangat susah kita basmi. Nah, hama seperti ini biasanya membandel sahabat ya, membandel sekali sehingga kita membutuhkan pestisida nabati yang super seperti yang digunakan saat ini. Dan kita akan lihat hasilnya nanti sore. Kita akan lihat update perkembangannya bagaimanakah hasil dari aplikasi pestisida nabati ini. Nah, ini sudah jam 4 sore. Saatnya beli cek kembali. Nah, sahabat bisa lihat belakang daun sudah sangat bersih sahabat ya. Yang tadi di sini ada putih-putih dan ada hitamnya itu sahabatnya seperti kutu itu sudah bersih. Ini ada satu tapi ini sudah mati. Dan juga kutu putih yang menempel di sini kelihatan di kamera agak ngeblur. Ini juga sudah mati sahabatnya. Kita lihat. Nah, kalau yang ini, nah ini yang putih-putih ini bukan kutu putihnya tapi sepertinya bekas luka yang timbul akibat aktivitas kutu daun yang lama hinggap di belakang daun ini. Nah, jadi seperti ini keadaannya. Ini ada beberapa yang masih hinggap di belakang daun, belum sepenuhnya mati seperti itu, tapi relatif sudah jauh lebih bersih. Dan beli tadi lihat di bawah sana banyak sekali rontokan dari putih-putih yang sudah rontok ke bawah sana, mengartikan bahwa sebagian besar hama putihnya sudah rontok seperti itu sahabat. Ini juga sudah bersih. Nah, jadi seperti inilah cara kerja dari Mimbah dan Nim dalam membasmi kutu putih. Yang ini masih ada, sudah mati ternyata, berarti masih nempel sahabat. Jadi bisa beli katakan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Jadi ini baru satu kali aplikasi, saya bisa gunakan beberapa kali aplikasi sampai kutu putih benar-benar mundur teratur seperti itu sahabat. Ada yang mati, ada yang tidak mau hinggap lagi. Jadi tunggu apa lagi, segera bikin pestisida nabati berbahan dari daun mimba dan juga umbi gadung. Ini sangat efektif sahabat untuk membasmi segala jenis hama membandel yang ada di kebun organik sahabat. Cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.